Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya yaitu Pak Arif Setia. Kita akan mempelajari contoh dari teks eksplanasi. Teman-teman, yuk kita mulai pembelajarannya. Disiapkan alat tulisnya agar kita memudahkan dalam pembelajaran. Semangat belajar ya teman-teman ya. Yuk kita mulai. Ya, kita akan mempelajari terkait contoh teks eksplanasi bencana banjir ya, karena memang di Indonesia saat ini sedang musimnya hujan, yaitu kita akan mengalami yang namanya beberapa daerah terkena musibah banjir. Oleh karena itu kita akan mempelajari contoh teks eksplanasi bencana banjir. Teman-teman siap ya? Sebelum masuk ke contohnya teman-teman, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks eksplanasi dan strukturnya ya, agar kita mudah dalam mempelajari contohnya. Teman-teman, kemarin sudah kita pelajari ya, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang sebuah peristiwa yang umumnya berbentuk sebuah sebab akibat atau peristiwa yang berupa kenyataan atau fakta ya. Oke, kita masuk ke contohnya teman-teman. Nah, sesuai dengan strukturnya ada 3 ya, pernyataan umum, kemudian sebab akibat, yang terakhir yaitu kesimpulannya atau simpulannya. Kita masuk yaitu terkait tentang banjir tadi, pernyataan umumnya. Ya, ini kalimat yang berisi tentang secara umum ya. Banjir merupakan suatu peristiwa terbenamnya daratan yang terjadi secara alami atau sering diartikan sebagai tahapan air tinggi di mana air meluap ke tepi alam atau buatan di tanah yang biasanya kering. Banjir ini termasuk salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir menyebabkan keadaan di mana suatu daerah atau wilayah tergenang oleh air dalam jumlah yang cukup besar. Ini pernyataan umumnya teman-teman, atau bagian paragraf yang pertama. Berikutnya, setelah kita menyatakan contoh yang pernyataan umum, kita masuk yang kedua yaitu pernyataan penjelas atau sebab akibatnya. Jadi berisi paragrafnya kalimat yang sebab dan akibatnya. Banjir dapat terjadi karena diakibatkan, nah ini akibatnya ya, oleh beberapa faktor seperti permukaan tanah atau dataran lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Jadi tempatnya itu lebih rendah daripada laut. Wilayah tanah atau dataran terletak pada daerah cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan dengan sedikit daerah resapan air. Jadi daerahnya itu resapannya sangat sedikit. Pendirian bangunan tetap terletak di daerah bantaran sungai dan banyaknya sampah-sampah menghambat aliran sungai. Ini fakta ya teman-teman ya, bahwa terjadinya sebuah banjir itu memang karena datarannya lebih rendah daripada permukaan laut, kemudian resapan airnya juga sangat sedikit, pendirian bangun yang tetap itu juga di bantaran sungai mengakibatkan banjir, dan juga sampah-sampah yang menghambat aliran sungai. Itu yang pernyataan penjelas atau sebab akibat. Berikutnya yang terakhir yaitu simpulannya teman-teman. Bahwa banjir merupakan bencana alam yang sudah seringkali terjadi oleh beberapa faktor hingga kelalaian manusia dalam menjaga kebersihan wilayah atau daerah masing-masing. Tidak sedikit wilayah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya banjir. Oleh karena itu, kita harus selalu tetap hati-hati dalam menjaga kebersihan dan mempersiapkan bahwa bencana alam ini tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Itu simpulan bahwa banjir itu memang sebuah peristiwa alam yang terjadi karena sebab tadi yang tidak bisa dijaga oleh manusia. Kemudian ini bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu yang tidak bisa diprediksi. Itu teman-teman contoh dari teks eksplanasi contoh peristiwa banjir. Terima kasih kawan-kawan. Semoga kalian mudah untuk mempelajari teks eksplanasi dengan contoh peristiwa banjir tadi. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, ada 3 tadi. Pertama peristiwa umumnya atau pernyataan umumnya, kedua sebab akibat atau faktanya, terakhir yaitu disimpulkan. Terima kasih kawan-kawan, semangat belajar, jangan lupa terus fokus dengan apa yang kita pelajari agar kita mudah memahami. Terima kasih, salam dari saya yaitu Pak Arif Setia. Sampai bertemu lagi dengan teks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.